melupakan 2025, mana bisa orang prestasi yang sudah diberikan membawa tim ini kemudian jadi punya fans yang juga cukup sombong karena sudah menutup tahun 2025 dengan sebuah gelar yang amazing mengalahkan PSG. Lah persis di tahun baru lah mental ini pelatihnya. Berarti kan memang sebenarnya mental pelatih walaupun sedang berprestasi itu sah-sah saja. Sekarang Maresca. Ini buat Mas Sabto dulu. Karena beliau ini juga sering banget waktu itu bilang zamannya Pochettino, kemudian zamannya Maresca bahwa Chelsea berada di tangan yang benar kok asal menunggu proses. Nah ini nggak ditunggu lagi. Gimana Mas Arya? Ya, gue kan emang lihat Chelsea sebagai skuad yang sangat muda ya, one of the youngest di Premier League. Artinya lo nggak bisa langsung berharapkan something yang konsisten. Ya. Lo bisa mengharapkan something yang bisa meledak sewaktu-waktu, yaitu yang terjadi ketika kalau di Conference League mungkin ya udah cukup apa ya, OP lah Chelsea bisa dibilang seperti itu, makanya mereka juara. Tapi di Piala Dunia Klub kan nggak ada yang ngira mereka bisa jadi juara. Bahkan dengan begitu perkasa ngalahin PSG di final. Jadi gue bilang ini tim emang untuk Liga, gue bilang belum saatnya. Karena konsistensi yang dibutuhkan di Liga. Tapi kalau untuk Cup Competition, ini tim bolehlah diadu. Dan itu kebuktikan mereka bisa. Dan sampai saat ini mereka masih ada di 4 kompetisi. Mereka belum tercoret dari kompetisi, ada di semifinal Carabao lawan Arsenal pula gitu. Ya. Lalu besok pun melawan City kan? Iya. Di akhir pekan mereka akan ketemu dengan City gitu. Ya, gue agak sedikit bingung ya. Kenapa Maresca akhirnya memilih untuk cabut gitu. Cuman begitu gua By the way Mas, ini dipecat, mundur, mutual agreement? mundur. Dia memilih untuk mundur. Karena kan kalau gue baca-baca dari beberapa artikel di sana bahwa dia dalam posisi yang enggak absolut untuk bisa mengendalikan Chelsea. Sementara dia membutuhkan faktor absolut itu. Di musim pertama dia diberi keleluasaan luar biasa. Makanya dia begitu tenang untuk bisa ngubah-ngubah formasi, gonta-ganti pemain, dan juga bisa menstabilkan tim ini karena dia dikasihkan kendali penuh gitu. Tapi untuk di musim ini ada beberapa hal yang membuat dia nggak bisa melakukan itu. Yang utama adalah mereka punya tim kesehatan sendiri, tim medis sendiri, di mana mereka yang akan menentukan pemain boleh main apa enggak. Pelatih tuh justru orang terakhir yang menentukan pemain boleh main apa enggak. Dan itu yang berapa kali diprotes sama Maresca. Kenapa gue nggak bisa menentukan dia boleh main 90 menit, gue pasang apa enggak, setelah cedera dia boleh main apa enggak, berapa kali tarik ulur antara dia dan juga si Palmer dan juga Reece James, itu pemain-pemain yang menurut dia harus langsung main, kalaupun main harus dalam waktu yang cukup lama untuk bisa menstabilkan tim ini. Tapi dia udah nggak dikasih keleluasan untuk melakukan itu. Dari sisi prestasi, emang bisa dibilang periode yang salah satu yang terburuk bagi Chelsea kalau kita bicara sebulan terakhir. Dia cuma bisa menang sekali dalam 7 pertandingan Premier League. Mungkin ini yang dijadikan acuan bagi manajemen Chelsea bahwa ya Maresca udah nggak bisa nih menghadirkan kestabilan. Tapi gue lihat ini lebih ke faktor non teknis sih sampai akhirnya dia mundur. Bukan tentang prestasi ya. Apakah ini tidak cukup, Rizal? Ya, itu sebenarnya angka yang bagus banget ya. Tapi berdasarkan yang dilansir sama Sky Sport, ada 3 dosa dari Maresca, Bang. 3 dosa? Dosa banget dari pihak manajemen Chelsea nih. Dosa pertama, yaitu adalah performa mereka menurun di bulan Desember. Yang mana di musim ini dari bulan Desember mereka cuma dapat 1 kemenangan dari 7 pertandingan. Dan juga mayoritas musim ini mereka hilang poin dari situasi unggul. Itu dosa pertama. Dosa kedua, mereka banyak ketidaksinkronan antara tim medis dengan si Maresca. Banyak banget pemain-pemain yang baru sembuh langsung diterjunkan. Dan dosa ketiga, menurut gue ini istilahnya last nail on the coffin, Bang. Paku terakhir nih last nail on the coffin. Peti mati dia nih. Dia 2 kali dikabarkan sama media dia kemarin itu Natal loh, kelahiran. Kalau Paskah baru dulu. Jadi direvisi nih, jadi last nail on the coffin-nya udah tepat tuh pokoknya. Pokoknya karena ada 2 kali berita dalam 1 bulan terakhir dia dikaitkan sama penggantinya Guardiola. Ini prospek yang untuk digantikan Pep Guardiola yang masa depannya kayaknya nggak akan lanjut di tahun depan nih. Jadi menurut board management itu situasi yang sifatnya agak melecehkan lah. Lu lagi ngelanganin tim tapi lu terlibat dalam perdiskusian dengan penggantian pelatih di tim lain, dan itu bisa dikatakan rival lagi statusnya menurut gue. Jadi tapi itu kan nggak ada diskusinya. Tapi kan Jadi muncul, disangkut pautkan ketika Pep bilang Maresca sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada di Premier League. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa lo next pelatih City nih kalau gue cabut. Itu sih lebih pada itu. Nah, media yang akhirnya menggoreng bahwa
Maresca Ya. dideketin sama City dan juga Juve ya. Nah, Tuh, seperti dan Ya. juga performa mereka emang ada sinkron tuh antara momen media itu muncul dan juga performa mereka menurun. Ya. Jadi itu banyak dikaitkan dan itu semua make sense menurut gue. Jadi 3 dosa itu menurut gue yang memberatkan posisi Maresca dan akhirnya harus mundur. Nah, Oke, berarti kalau lihat dari kesimpulan keduanya, Mas Haryo dan juga Rizal, satu bukan lagi masalah prestasi ataupun teknikal, ada dosa juga di Dosa. sini. Berarti apakah memang Harpa sekarang ini bahwa ya attitude itu lebih diperhatikan oleh board dibandingkan skill? hasil apa skill? Kan pelatih. Ya, skill dia untuk melatih. Oh, Skill dia untuk melatih, Kayaknya kemampuan dia dulu- untuk melatih. Karena ini kan akhirnya kalau saya lihat kan bukan lagi tentang apa yang sudah dia bisa kasih ke Chelsea secara hasil dari Iya, iya. kemampuannya melatih, tapi tadi tentang hal-hal non teknis, tentang 3 dosa tadi gitu loh. Sebenarnya kalau gue bilang ini lebih kepada perbedaan sudut pandang. Masih ada. Karena kalau menurut gue istilahnya tuh pelatih yang old school, yang pokoknya gue nggak peduli lu di ruang ganti mau lu pukul-pukulan, pokoknya hasilnya bagus gitu loh. Nah tapi yang ini kan kelihatannya nggak seperti itu. Dia mempersoalkan detail-detail yang sebenarnya kalau kita lihat bukan areanya dia. Kalau kayak soal rekomendasi kesehatan, rekomendasi kebugaran, itu kan yang dipersoalkan tadi yang disebutkan oleh Mas Aryo kan. Tim medisnya bilang, bro ini kurang main, tolong mainin dong, kira-kira gitu kan. Yang ini udah terlalu banyak main, istirahatin dong. Dan menurut versi Chelsea. Menurut versinya Maresca, lebih dari itu katanya, udah terlalu jauh dia mencampuri. Nah menurut gua, sesuai value katanya ya. iya, Harus karena ada menurunkan pemain kepentingan sesuai juga untuk harga gitu ya. ada juga kepentingan klub untuk menaikkan harga pemain kan. Iya. Nah ini kalau gue bilang sih nggak sehitam putih yang kita pikir. Kita boleh bicara tadi soal win rate 60% bagus. Dibilang dia jelek, iya memang satu pertandingan, satu kemenangan dalam 7 laga terakhir. Tapi dibilang dia udah jauh dari 4 besar, enggak juga. Kalau kita bicara juara, oke lah, itu udah tinggal milik Arsenal dan City mungkin. Tapi kalau kita bicara 4 besar, masih mungkin. Jadi sebenarnya nggak mutlak juga, dia harus dipecat, harus dipertahanin. Tapi masalahnya emang udah nggak suka aja. Ya kan, udah menurut gue nggak mau lu pelatih, dan itu hak federasi lagi sorry. Hak itu udah kayak emang hak prerogatifnya board of Manajemen. director manajemen untuk melatih. Tinggal nanti bener nggak yang gantiinnya. Ya Itu dulu. aja udah. Nggak meyakinkan. Nah kan nanti kan kita akan maju tuh ke Liam Rosainer. Itu pun kita nggak tahu. Kita bilang pasti bagus. Kalau tiba-tiba, nah kita kan nggak tahu detail ya semua apa yang terjadi nih. Yang paling menarik adalah apa sih dasarnya si Todd Boehly atau manajemen ini memecat si siapa namanya nih si Maresca dan gantinya seperti apa kita kan nggak tahu nih. Dan nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ternyata diganti dan sukses, nah mereka akan ya berarti lu benar, lu ngerti dalam Ini Maresca katanya- memang belum sehebat Guardiola. Mungkin dia pikir tadi lu belum sehebat Guardiola, aja dulu gue bisa diatur. Ternyata Enzo Maresca mungkin ngerasa gue udah kasih Piala Dunia antar klub. Tim gue agak lumayan bagus loh. Dia agak mulai mungkin kayak Guardiola, tapi klub merasa lu belum di level itu. Makanya mungkin dicari yang lebih gampang lagi diatur mungkin. Iya. Tapi again kita nggak pernah tahu nih keputusan mereka. Kalau mereka berhasil, nah udah. Nah, tapi kalau kita lihat latar belakang Todd Boehly kan nggak ngerti bola orang Amerika. Tapi bisa juga dia konsultasi dengan Dirtek. Bro, lu kan ngerti bola. Gimana menurut lu? Gini. Susah bos, gini. Oke, ganti. Kalau ngincer kan Iraola salah satu yang diincer juga. Terus si Glasner salah satu yang diincer juga. Cuman kan at the moment mereka masih megang klub masing-masing gitu. Jadi kayaknya berat untuk di Januari ini. Kan mereka nggak mau juga apa yang terjadi pada si Graham Potter ya. Kan juga kayak gitu juga di tengah-tengah. Makanya kenapa yang mungkin diambil yang mungkin mengiyakan ya tadi Roseneuer itu. Tapi kan kalau dari sisi melatih kita cuma ngelihat dia di Inggrisnya ya sama Hull City dan juga nyaris promosi ya. Dia ke playoff pada saat itu gitu. Cuman kan beda banget sama Chelsea gitu kan. Timnya jauh sekali dari sisi kualitas, dari sisi tekanan yang bakal dia hadapi gitu. Cuman balik lagi di counter lah Maresca emang pas masuk apa modal dia kan cuman Leicester City doang. Promosi dari Championship juga. Tapi dia ternyata Sama bisa titisan Pep. ada Asistennya titisan sama. Pepnya, asistennya. Itu lumayan menjual juga itu. Jadi nggak melulu pelatih hijau itu nggak akan berprestasi gitu. Filing juga Krusial. jadi penting, Krusial, Rizal. Bang. Sangat krusial, Bang. Dan gue ngerasa Enzo ini emang bukan yes man, Bang. Dalam artian bukan sosok yang bisa berkompromi dengan manajemen gitu. Karena dia Karena dia senior. si senior. Sana beda. Lalu yang ngerasa dia setelah match justru dia di post match interviewnya ngerasa nggak dapat backingan gitu Oke. untuk bisa mendatangkan pemain, dan itu menurut gue sangat tepat karena rekrutmen Chelsea di arahnya Todd Boehly itu kan memang nggak mendatangkan pemain jadi gitu. Tapi balik lagi Pemain ke setengah. yang calon penggantinya, lo melihat gimana?
menurut gua nggak meyakinkan bang, sangat nggak meyakinkan dan just another Potter kalau tadi nyinggung dari Mas Aryo. Gua ngerasa dia bukan CV yang tepat, bukan pelatih yang bisa menyeimbangkan karena gua nggak ngerasa Chelsea ini bisa sabar dengan progres gitu. Karena ini pelatih yang masih muda, masih sangat berprogres, tapi apakah fans Chelsea siap kalau sampai 1 tahun aja tanpa trofi? Menurut gua mereka nggak akan siap akan hal itu. Jadi ini bukan profil pelatih yang tepat dan gua ngerasa masih ada profil lain, tapi ya waktu menurut gua sangat tipis untuk dapat pelatih yang permanen nih. Jadi paling positif ya interim dulu lah jadinya. Kita serahkan saja kalau begitu ke manajemen Chelsea ya. Serahkan. Karena kita mau ngomong apapun juga nggak akan berpengaruh kan. Tapi yang